Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Kisah Islam Channel. Kali ini kita akan menyimak kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya agar Andalah yang pertama mendapat pemberitahuan terbaru. Bani Israel. Dalam Al-Quran, orang Yahudi disebut Bani Israel, artinya keturunan Israel. Sedangkan Israel adalah panggilan orang untuk Nabi Yakub karena Nabi Yakublah yang menurunkan bangsa Yahudi. Bani Israel adalah persekutuan suku-suku yang berbahasa Semit pada zaman besi dari kawasan timur dekat kuno yang mendiami wilayah Kanaan, Israel, pada masa kesukuan dan monarki. Naskah-naskah kitab suci menyebutkan bahwa mereka merupakan keturunan Israel, nama lain dari Yakub putra Ishak putra Abraham. Secara bahasa, Bani Israel bermakna anak keturunan Israel. Kata ini diambil dari bahasa Arab Bani Israel. Pada masa modern, kata Israel digunakan sebagai nama negara Israel, yaitu sebuah negara bangsa Yahudi di Timur Tengah. Dalam tanah kitab suci Yahudi dan Alkitab kitab suci Kristen, istilah Israel pertama kali digunakan dalam kitab Kejadian. Disebutkan bahwa Yakub bergelut dengan lelaki asing. Setelahnya itu lelaki tersebut berkata, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi yang disebut adalah Israel sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau yang menang." Setelah lelaki itu pergi, barulah Yakub sadar bahwa dia adalah malaikat. Nama Israel pertama kali muncul dalam sumber non-kitab suci sekitar 1209 SM, dalam sebuah prasasti Firaun Merneptah. Prasasti itu sangat singkat dan mengatakan secara sederhana, Israel terbuang dan keturunannya tidak terbuang. Prasasti ini mengacu pada kaum, bukan untuk individu atau negara bangsa. Yakub memiliki 12 putra, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isahar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Keturunan mereka kemudian menjadi 12 suku dalam Bani Israel, sedangkan keturunan Yusuf dibagi menjadi 2 suku, yaitu Manasye yang merupakan keturunan putra sulung dari Yusuf dan suku Efraim yang merupakan keturunan dari putra kedua Yusuf. 1. Orang-orang Yahudi merasa khawatir atas kemajuan Islam. Mereka yang tidak suka atas kemajuan Islam adalah orang-orang Yahudi, padahal suasana damai di Madinah sejak Rasulullah datang sebenarnya sangatlah menguntungkan perdagangan kaum Yahudi. Namun, orang-orang Yahudi tidak rela melihat kalau kaum muslimin semakin lama semakin bertambah sejahtera dan Islam semakin menguat. Dakwah Islam sangatlah sulit sekali menembus di kalangan Yahudi karena kaum Yahudi tidak mengakui adanya seorang nabi yang bukan dari bangsa mereka sendiri, itulah ajaran mereka. Begitupun, seandainya saja para pemimpin Yahudi tidak menghalang-halangi dakwah Rasulullah, maka sudah barang tentu banyak umat mereka yang mau memeluk Islam. Di antara segelintir dari kaum Yahudi yang mau masuk ke agama Islam adalah seorang rabi, pendeta Yahudi, yang bernama Abdullah bin Salam. Setelah memeluk Islam, Abdullah bin Salam kemudian mengajak keluarganya untuk turut serta dan usahanya ini berhasil. Seluruh keluarga Abdullah bin Salam secara bersama-sama telah memeluk Islam, namun Abdullah bin Salam masih merahasiakan keislamannya kepada teman-teman Yahudinya. "Ya Rasulullah, saya khawatir kaumku akan menghinaku dan merendahkan aku jika mereka tahu aku telah masuk Islam," demikian kata Abdullah kepada Rasulullah. "Sudikah kiranya Anda menanyakan tentang pendapat kaum saya tentang saya kepada kaum saya?" Rasulullah pun kemudian mengabulkan permintaan itu, dan beliau pun menanyakan kepada orang Yahudi mengenai pendapat mereka tentang Abdullah bin Salam. Ternyata orang-orang Yahudi berkata yang baik-baik tentang Abdullah bin Salam. "Dia pemimpin kami, pendeta kami, dan cendekiawan kami." Mendengar hal itu, Abdullah bin Salam pun kemudian keluar menemui kaumnya dan berkata, "Aku telah memeluk Islam. Kalau kalian menganggapku sebagai pemimpin, pendeta, dan cendekiawan, kalian bisa mempercayaiku bahwa sungguh agama yang dibawa Rasulullah adalah agama yang benar." Namun, apa yang terjadi? Wajah orang-orang Yahudi seketika menjadi pucat kehilangan darah karena begitu terkejut atas ucapannya itu dan sesaat tidak seorang pun yang mau bicara. Kemudian, bukannya mereka berpikir jernih, tetapi mereka malahan menanggapi Abdullah bin Salam dengan marah.
Kamu pasti sudah dihinggapi kegilaan dengan meninggalkan agama kita. Setelah itu, kata-kata kotor dan tidak baik mulai mereka lontarkan sehingga Abdullah bin Salam dicaci dengan berbagai fitnah dan diumpat dengan kata-kata yang amat kasar. Demikianlah, maka dari sejak saat itu kaum Yahudi mulai bersepakat untuk menghancurkan Islam. 2. Orang-orang Yahudi merasa kecewa bahwa Nabi Yat bukan dari bangsanya. Sebelum Rasulullah diutus, orang-orang Yahudi sudah mengetahui dari Taurat bahwa dalam waktu dekat akan ada seorang nabi yang diangkat oleh Allah, dan mereka menduga bahwa nabi itu akan lahir dari kalangan Yahudi. Mereka pun suka membanggakan diri terhadap orang-orang Arab. Sesungguhnya hampir datang seorang nabi yang akan segera dibangkitkan, kami akan mengikutinya dan membantunya untuk memerangi kalian, sebagaimana dulu kami pernah memerangi kaum Ad dan Iram. Namun, justru ketika nabi yang diharapkan itu datang, maka mereka malah ingkar, tidak mau percaya, dan mendustakan segala apa yang telah mereka katakan dan mereka ketahui sendiri dari kitab mereka sehingga para pendeta Yahudi mengejek dan menggunakan segala tipu daya untuk menghalangi seruan Rasulullah, sehingga beberapa tokoh Yahudi mendatangi Rasulullah dan bertanya congkak. Hai Muhammad, Allah yang telah menciptakan segenap makhluk, siapa yang menciptakan Allah? Mendengar pertanyaan sekeji itu, maka wajah Rasulullah menjadi berubah karena menahan marah sehingga seketika itu juga turunlah malaikat Jibril yang menenangkan kepada Rasulullah seraya menyampaikan firman Allah yang pernah diturunkan di Mekah untuk menjawabnya. Katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Surah Al-Ikhlas, 112-1. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Surah Al-Ikhlas, 112-2. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Surah Al-Ikhlas, 112-3. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Surah Al-Ikhlas, 112-4. Sesudah Rasulullah mengemukakan ayat tersebut, maka para tokoh Yahudi menjadi terdiam kemudian mengejek dan berkata, Muhammad, coba engkau sifatkan kepada kami, bagaimana Allah itu? Berapa hasta tingginya? Bagaimana lengannya? Bagaimana? DST. Sudah tentu Rasulullah menjadi sangat kaget, bahkan lebih kaget daripada yang pertama. Namun Jibril kembali turun memadamkan rasa marah Rasulullah sambil menyampaikan firman Allah untuk menjawab pertanyaan lancang itu. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Surah Az-Zumar, 39-67. Sementara itu, sebenarnya ajaran Yahudi tidak pernah menarik hati orang Arab karena orang Yahudi kurang mengajarkan nilai-nilai kesatriaan yang dijunjung tinggi oleh orang Arab, dan mereka juga sering menyembunyikan ajaran Taurat dan tidak mau mengajarkannya kepada orang lain. Terima kasih sudah menyimak kisah ini, ikuti terus kisah selanjutnya.